Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 untuk semester genap. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul teks iklan dengan kompetensi dasar menganalisis isi teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan dan mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami, simak dan tonton video ini hingga akhir. Saya yakin kalian semua tentu sudah tidak asing lagi dengan iklan. Kalian tentu sudah pernah melihat, mendengar, membaca sebuah iklan dari televisi, radio, media surat kabar, dan sebagainya. Lalu apa itu teks iklan? Gambar di layar merupakan contoh dari iklan. Teks iklan adalah sebuah media atau wadah cara memasarkan atau mempromosikan berbagai macam produk yang sangat efektif kepada konsumen. Jadi, teks iklan ini adalah media untuk memasarkan produk kita kepada konsumen, baik itu produk barang maupun produk jasa. Kemudian apa sih tujuan dari beriklan atau iklan? Tujuan iklan adalah untuk mengenalkan sebuah produk, baik itu produk baru maupun lama, baik itu berupa barang maupun jasa untuk konsumen atau masyarakat, agar dapat menarik perhatian konsumen untuk bisa mengenali produk yang kita tawarkan atau yang dipasarkan, membeli sampai menggunakan, mengkonsumsi dari produk-produk yang dipasarkan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengenalkan produk agar produk dikenal dan diminati oleh konsumen agar dapat menarik konsumen. Oleh karena itu kita beriklan, karena tujuan beriklan adalah untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Kemudian apa ciri-ciri teks iklan? Keberhasilan suatu iklan itu ditentukan oleh seberapa menarik jasa atau iklan tersebut ditawarkan. Iklan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, iklan itu memakai kalimat persuasif. Diingat bahwa kalimat persuasif itu kalimat yang membujuk, yang mempengaruhi. Contohnya, ayo gunakan produk ini karena produk ini handal dan sebagainya. Itu merupakan kalimat persuasif dalam iklan. Kemudian yang kedua adalah memakai kalimat slogan. Kalimat slogan ini kalimat singkat ya. Contohnya di layar ada produk Mastin. Slogannya adalah membantu memelihara kesehatan kulit dan tubuh. Atau ada juga iklannya lampu Philips ya. Kan ada slogannya lampu Philips terus terang, Philips terang terus. Itu merupakan kalimat slogan dari produk. Kemudian memakai subjek orang pertama. Di dalam iklan itu memakai subjek orang pertama. Kemudian di dalam iklan, teks iklan itu menyertakan gambar yang menarik. Contohnya seperti gambar iklan di layar. Kemudian apa fungsi dari teks iklan? Yang pertama, teks iklan itu sebagai sebuah informasi. Maksudnya adalah bisa menyampaikan informasi mengenai suatu produk, kemudian ciri-ciri dari produk dan sebagainya. Jadi dalam teks iklan itu tujuannya untuk menyampaikan informasi. Yang kedua adalah sebagai persuasi untuk membujuk, mempengaruhi konsumen. Maksudnya adalah iklan ini berfungsi untuk mengarahkan konsumen untuk membeli produk yang diiklankan. Contohnya produk Mastin. Ini iklannya adalah agar orang
untuk mempengaruhi konsumen membeli produknya Mastin, karena manfaat Mastin ini membantu memelihara kesehatan kulit dan tubuh. Contohnya seperti itu. Kemudian sebagai reminder, maksudnya adalah suatu iklan dapat mengingatkan masyarakat mengenai produk-produk tertentu supaya bisa menggunakan selalu produk-produk yang diiklankan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks iklan. Berdasarkan tujuannya, teks iklan atau iklan itu dikategorikan menjadi dua, yaitu iklan komersil dan non-komersil. Maksudnya adalah jika iklan komersil adalah tujuannya untuk meraih keuntungan secara materi, namun non-komersil itu tidak. Sementara menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 97 disebutkan macam-macam jenis iklan, yaitu diantaranya iklan baris, iklan blok atau iklan display yang menyertakan gambar atau foto dan hiasan yang menarik dan biasanya berukuran besar. Kemudian iklan buta yang merupakan iklan anonim karena tidak menyebutkan identitas pemasangnya. Kemudian iklan halaman di muka, iklan keluarga, kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan atau kematian. Kemudian iklan kuping, yaitu iklan yang dimuat dalam box berukuran kecil di sebelah kiri dan kanan logo surat kabar. Iklan muhibah, yaitu iklan yang biasanya dimuat atau disiarkan oleh media massa dengan kerjasama orang atau lembaga baik pemerintah atau swasta. Jika kalian pernah mendengar radio, si penyiar radio kadang sambil mempromosikan produk, nah itu dinamakan dengan contoh salah satu iklan muhibah. Kemudian iklan pulau, yaitu iklan yang dimuat menyendiri pada suatu halaman koran atau majalah dan dikelilingi berita atau tulisan iklan sponsor. Iklan berita berupa tulisan yang sepintas tampak seperti laporan biasa, tetapi syarat dengan pesan untuk mempromosikan suatu perusahaan, produk, dan negara. Sekian sekilas materi yang bisa saya sampaikan terkait bab teks iklan. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas materi yang sama tentang bab teks iklan bagian kedua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.